Salam damai dalam Yesus Kristus. Untuk sharing kali ini kita akan baca di kitab Markus pasal 14 ayat yang ketiga. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan. Jadi kalau kita lihat di dalam kisah di Perjanjian Baru, Yesus seringkali muncul di meja makan. Yesus diundang untuk makan oleh Marta dan Maria, oleh orang Farisi, oleh pemungut cukai yaitu Zakius. Dan dalam kisah kali ini Yesus diundang makan oleh Simon si Kusta. Ada beberapa Simon juga di dalam Alkitab ya. Ada dua murid Tuhan yang namanya Simon, yaitu Simon Petrus, dan yang satunya adalah Simon orang Zelot. Kemudian Simon Kirene yang membantu membawa salib Yesus ketika Yesus jatuh. Kemudian Simon orang Farisi. Namun kali ini kita akan membahas mengenai Simon si Kusta. Simon si Kusta kemungkinan besar adalah salah satu dari banyak orang kusta yang telah disembuhkan oleh Yesus. Pada masa itu ada peraturan yang berlaku untuk orang kusta seperti yang terdapat di Perjanjian Lama di dalam kitab Imamat pasal ke-13. Dan hukum ini masih berlaku pada zaman Yesus. Peraturan ini antara lain adalah orang kusta harus membiarkan rambutnya terurai, pakaian mereka harus dikoyakan, mereka harus menutupi muka mereka, dan ketika mereka lewat di depan orang banyak, mereka harus berteriak najis, najis. Dan mereka harus tinggal terasing di luar perkemahan. Pada zaman Yesus, orang kusta harus tinggal di pengasingan. Banyak ahli Alkitab yang percaya bahwa Tuhan Yesus telah menyembuhkan Simon dari penyakit kustanya. Karena jika Simon masih sakit kusta, dia tidak mungkin dapat tinggal di rumahnya dan berinteraksi dengan orang lain, apalagi mengundang Yesus untuk makan ke dalam rumahnya. Simon yang sudah ditahirkan mengundang Yesus kali ini untuk makan bersama di rumahnya. Sebelum kita menerima Yesus sebagai juru selamat, kita sama seperti penderita kusta. Dosa-dosa kita yang telah menginfeksi jiwa dan tubuh kita, namun darah Yesus telah menyembuhkan kita dari dosa-dosa kita. Seharusnya kita menyadari bahwa anugerah yang terbesar untuk kita adalah kesembuhan yang kita terima. Dari sebelumnya kita adalah seorang yang najis, yang berdosa layaknya seperti orang yang berpenyakit kusta, yang terasing, yang terkungkung oleh dosa, dan kita dimerdekakan dan diselamatkan. Dr. Paul Brand adalah seorang spesialis penyakit lepra atau kusta, berkata bahwa di awal sakit, penderita kusta tidak merasakan kesakitan. Masalah timbul ketika bakteri kusta mulai mematikan sel saraf untuk merasakan rasa sakit, sehingga penderita tidak dapat merasakan kesakitan. Meskipun seumpama dia berjalan di atas baut atau paku atau beling yang tajam, mereka tidak merasakan apa-apa. Dan ketika mereka menggaruk bola matanya yang seharusnya terasa sakit atau pedih, mereka pun tidak merasakan apa-apa. Ketika penderita tidak dapat merasakan apa yang dia sentuh, ataupun tidak dapat merasakan rasa sakit, maka mereka cenderung untuk menjadi dengan mudah melukai atau mencederai diri sendiri tanpa mereka sadari. Dan ini seringkali menyebabkan mereka kehilangan anggota tubuh mereka tanpa mereka bisa merasakannya, tanpa mereka sadari. Dr. Paul Brand, seorang dokter yang melayani pasien kusta di India, suatu kali ketika melakukan pemeriksaan pasien, dia merangkul pundak pasien dan mengatakan langkah-langkah tindakan apa yang perlu dilakukan untuk pasien tersebut. Namun setelah itu pasien menangis dan dia berkata, Dr. Brand
bertanya kepada penerjemah, "Mengapa pasien menangis?" Penerjemah menjawab bahwa pasien menangis karena Dr. Paul Brand merangkul pundaknya. Dia berkata bahwa selama bertahun-tahun tidak ada seorang pun yang mau menyentuh dia, apalagi merangkulnya seperti yang dilakukan oleh Dr. Paul Brand. Mereka tidak dapat merasakan rasa sakit pada tubuh mereka, namun rasa sakit yang mereka rasakan adalah sakit yang berasal dari luar, yaitu perasaan ditolak dan disingkirkan oleh komunitas. Di kitab Matius, Markus, dan Lukas, di beberapa kejadian dan di ketiga kitab tersebut dikatakan hal yang sama, yaitu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu. Seperti kita baca selanjutnya di Matius 8 ayat 3, lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Sebelum kita bertemu Yesus, kita adalah seperti orang kusta yang digerogoti oleh bakteri, dan jika tidak mendapatkan perawatan, kerusakan pada saraf akan menyebabkan kelumpuhan tangan dan kaki, dan kemungkinan kita juga mengalami kebutaan. Kita adalah seperti orang kusta yang kehilangan indera untuk merasakan rasa sakit, dan kita tidak merasakan apa-apa, bahkan ketika tangan dan kaki kita pun terpotong. Penyakit kusta sebenarnya adalah gambaran dari bahaya dosa yang menggerogoti kita tanpa dapat kita rasakan, tanpa kita sadari. Dari dosa yang kecil yang kita lakukan dan tanpa terasa, kemudian kita lakukan dosa yang lebih besar dan lebih besar lagi. Dan ini yang membawa kita kepada kebinasaan. Yesus mau menyentuh orang kusta, yang mana mereka adalah orang yang menderita sebagai orang buangan. Mereka dibuang oleh keluarga, tetangga, dan masyarakat. Namun Yesus memperlakukan orang kusta dengan penuh kasih sayang, menjamah dan menyembuhkan mereka. Tuhan telah mengulurkan tangan, menjamah, dan menyembuhkan kita. Kita menjadi bersih dan sudah dimerdekakan. Dahulu kita terbuang, harus diisolasi, dan tidak dapat datang ke hadirat Tuhan, namun Tuhan buat kita menjadi tahir. Selanjutnya kita baca di kitab Wahyu pasal ketiga ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Saudara, banyak keluarga yang tidak melihat akan pentingnya makan bersama dengan anggota keluarga di satu meja. Ini adalah waktu di mana semua anggota keluarga duduk bersama di satu tempat, dan meja makan adalah tempat untuk kita berkomunikasi, untuk berbagi cerita, dan bahkan tempat untuk belajar untuk anak-anak dari pengalaman hidup orang tua. Dan kita dapat mengenal satu sama lain dengan lebih intim lagi. Dari sebuah riset yang dilakukan di Universitas Columbia di Amerika, bahwa anak-anak yang lebih sering makan bersama dengan orang tuanya, yaitu 5-7 kali seminggu, memiliki risiko yang jauh lebih kecil untuk menjadi perokok, peminum, ataupun pemakai narkoba, dibandingkan dengan anak-anak yang jarang makan bersama, yaitu hanya 2 kali atau kurang dari 2 kali dalam seminggu. Selain itu, kinerja mereka di sekolah juga cenderung lebih baik daripada lebih baik pada anak-anak yang sering makan bersama dengan keluarga. Kita bayangkan betapa Tuhan Yesus berdiri di depan pintu rumah kita, mengetuk pintu, dan mengharapkan kita membuka pintu agar dia dapat makan bersama-sama dengan kita. Dan dia katakan di Wahyu
3 ayat 20 yang barusan kita baca. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Sungguh Tuhan menginginkan hubungan yang dekat dengan kita. Ini Tuhan yang berdiri di depan pintu. Apakah kita membiarkan dia menunggu di depan pintu? Ataukah kita akan izinkan dia masuk ke dalam rumah kita, ke dalam hati kita? Semuanya terserah pada kita masing-masing. Makan bersama adalah ekspresi dari persahabatan, dan dengan duduk dan makan bersama, kita membangun persahabatan dengan Yesus. Seperti anak-anak yang sering makan bersama dengan orang tuanya, kita pun akan memiliki risiko yang jauh lebih kecil untuk melakukan hal-hal yang negatif dan jatuh ke dalam dosa jika kita sering makan bersama Yesus. Meja makan merupakan tempat yang penting untuk membangun hubungan. Kita seringkali berbagi cerita, kisah hidup kita satu sama lain pada meja makan. Tuhan menunggu undangan kita untuk makan bersama dengan Dia, untuk membangun hubungan yang intim dengan Dia. Ini adalah keinginan Tuhan untuk makan bersama dengan kita. Seperti Simon orang kusta yang disembuhkan, mari kita tidak berhenti di situ, tapi kita undang Yesus untuk makan bersama, untuk mengenal Tuhan Yesus yang telah menyembuhkan kita dari dosa. Dan jangan kita berpaling dari Dia. Seharusnya kita tidak seperti 9 dari 10 orang kusta yang pernah disembuhkan dan tidak pernah kembali kepada Yesus. Jangan kita berhenti sesudah kita mendapatkan kesembuhan, yaitu keselamatan. Kita sudah bertobat, sudah dibaptis, dan sudah menerima Roh Kudus, tapi ada kecenderungan kita untuk berhenti di situ dan tidak mengundang Yesus untuk makan bersama dengan kita. Tuhan tidak ingin jamahan tangannya selesai di sini. Tuhan belum selesai dengan kita. Dia ingin menjamah hidup kita lebih lagi jika kita izinkan Dia untuk masuk ke hati kita. Ketika kita mengundang seorang teman untuk makan bersama di rumah kita, tentunya kita perlu korbankan waktu dan tenaga untuk menjamu tamu kita. Demikian juga jika kita ingin mengundang Yesus untuk makan bersama, kita harus mau sedikit berkorban. Bagaimana kita bisa makan di meja bersama dengan Dia? Yaitu dengan membangun persahabatan, keintiman dengan Dia, dengan membaca firman-Nya, mempelajari firman-Nya, berbincang-bincang Dia lewat doa, dan menyembah dan memujinya setiap hari. Dia adalah Tuhan yang sangat baik dan sabar. Dia selalu ingin dekat dengan umat-Nya. Dia dengan setia berdiri di depan pintu dan sedang mengetuk pintu hati kita. Mari kita bukakan pintu dan izinkan Dia masuk dan makan bersama dengan Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sharing dari Brother Bambang, bagus sekali. Marilah kita sering usahakan ya, tiap hari berjamu, makan bersama dengan Tuhan. Yaitu datang kepada meja Dia, dengan kata lain, doa, puji Dia, dan baca firman Dia. Nikmati firman Dia. God bless you. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari yang indah ini. Tuhan, biar kami sudah sungguh dikuatkan Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak yang mau dekat dengan orang tua, makan bersama orang tua di satu meja, supaya kami sehat, kami lebih baik karena firman Tuhan.